Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Almira Putri Aida dengan NPM 1810104444, yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 1810104446, dan yang terakhir yaitu ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai membuat proses audit untuk pengujian substantif pada siklus penjualan dan penagihan piutang. Yang pertama yaitu ada prosedur untuk pengujian ketaatan, piutang usaha dan penjualan. Perlu melakukan pemeriksaan secara sampel, bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Untuk sampel bukti piutang usaha, maka kita harus memeriksa bukti penerimaan kas. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Kemudian, prosedur untuk pengujian kewajaran, piutang usaha dan penjualan. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka kita harus mendapatkan daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlah. Setelah itu, baru kemudian dicocokkan dengan saldo pada buku besar. Selanjutnya itu ada latihan soal pada halaman 27. Pada halaman 27 ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang atas yaitu berupa contoh surat konfirmasi piutang, dan yang bawah yaitu surat balasannya. Contoh dari surat konfirmasi piutang yang atas tertujukan kepada PT Merdeka, Jalan Merdeka nomor 5, Cianjur. Disebutkan yaitu, saudara yang terhormat, kami mohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran rekening saudara pada PT Sugus seperti tersebut pada formulir di bawah ini. Tanda tangani dan kembalikanlah formulir tersebut langsung pada akuntan kami dengan menggunakan amplop terlampir. Jika jumlah tersebut tidak sesuai dengan pembukuan saudara, jelaskanlah perbedaan itu selengkapnya. Terima kasih atas bantuan saudara, tertanggal 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Daniel selaku manajer akuntansi dan keuangan. Kemudian, PT Merdeka membuat surat balasan berupa Kantor Akuntan Publik Kristanti dan Rekan Jakarta. Saudara yang terhormat, saldo utang kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 100.960.000 adalah cocok, kecuali sebesar 10 juta yang telah kami lunasi pada tanggal 27 Desember tahun 2018, tertanggal 21 Januari 2019, ditandatangani oleh Thomas. Surat balasan ini dapat dilihat transaksinya itu pada buku 1 halaman 56 dan 57. Halaman 56 pada nomor 2 disebutkan bahwa PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan tersebut sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Selisih dari 10 juta tersebut dicatat pada surat balasan tersebut yang mengatakan bahwa 10 juta yang telah kami lunasi pada tanggal 27 Desember 2018. Jadi, apabila suatu perusahaan tersebut memberikan surat balasan dengan kata-kata berupa PT Merdeka atau perusahaan tertentu tidak menyetujui atas surat konfirmasi piutang yang telah diterima, maka pada kata-kata kecualian tersebut akan diisi dengan total dari yang telah dilunasi atau yang telah dilakukan transaksinya, dilengkapi dengan keterangan berupa tanggal atau keterangan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat teman-teman pada halaman 28 sampai pada halaman 33 terkait pada contoh yang perusahaannya tidak menyetujui atas adanya surat konfirmasi piutang. Yang selanjutnya itu pada halaman 28 tertuju pada PT Rimba. Pada balasan pada PT Rimba ini dapat diketahui bahwa mereka menyatakan cocok pada piutang sebesar 27.500.000, tetapi kemudian ada alasan tambahan berupa kecuali sebesar 11 juta yang telah dilunasi pada tanggal 28 Desember tahun 2018 atas penagihan faktur pada tanggal 1 Desember 2018. Keterangan pada PT Rimba ini dapat dilihat pada halaman 56 pada buku 1 pada nomor 6. Disebutkan bahwa PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta
yang diterima oleh bagian keuangan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamo yang jatuh tempo pada 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Kemudian pada halaman 29 yaitu contoh surat konfirmasi piutang yang ditujukan kepada PT Wahana. Balasan dari PT Wahana juga menyebutkan bahwa terdapat kecuali yaitu sebesar 1.500.000 yang telah kami lunasi dengan giro Bank Bini yang jatuh pada tanggal 27 Desember 2018. Nah, keterangan dari PT Wahana ini dapat dilihat yaitu pada halaman 56 nomor 7 yang disebutkan bahwa PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini yang jatuh tempo pada 27 Januari 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Kemudian pada halaman 30 contoh dari surat konfirmasi piutang yang ditujukan pada PT Sejahtera juga mengalami penolakan, yaitu disebutkan bahwa terkecuali sebesar 22 juta di mana jumlah tersebut baru kami terima barangnya pada tanggal 3 Januari 2019. Keterangan dari PT Sejahtera ini dapat dilihat yaitu pada buku halaman 56 buku 1 nomor 9. Kemudian pada yang halaman 31 disebutkan bahwa surat konfirmasi piutang tersebut ditujukan kepada PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama juga mengalami penangkalan yaitu berupa disebutkan bahwa 15 juta yang belum kami lunasi jadi utang kami sebesar 70 juta. Keterangan dari PT Zebra Pratama ini dapat dilihat pada halaman 57 buku 1 pada poin nomor 11. Untuk halaman 32 yaitu tertuju pada PT Zeira. Nah, PT Zeira pun melakukan penangkalan disebutkan bahwa 400.000 yang telah kami lunasi dengan giro Bank BIBI jatuh tempo pada tanggal 28 Desember tahun 2018. Nah, keterangan pada PT Zeira ini dapat dilihat pada buku halaman 57, keterangan pada nomor 12. Untuk yang halaman 33 yaitu PT Tempo itu dapat dilihat pada buku halaman 57 nomor di 14. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal halaman 34. Ditujukan kepada Forbox In dan PT Forbox In ini memberikan surat balasan tetapi mereka menyetujuinya sehingga keterangan pada kecualinya itu dikosongkan karena mereka menyetujuinya. Keterangan dari PT Forbox ini dapat dilihat di buku halaman 57 nomor 15. Disebutkan bahwa Forbox In atau USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Jadi apabila suatu perusahaan memberikan jawaban setuju, maka keterangan dari kecualinya akan dikosongkan. Selanjutnya yaitu pada halaman 35 ditujukan kepada Royal Inn. Itu juga mereka menyetujui dari adanya surat konfirmasi piutang tersebut sehingga pada surat balasan keterangan pada kecualinya dikosongkan. Keterangan pada Royal Inn ini dapat dilihat pada buku halaman 57 nomor 16. Kemudian untuk yang soal halaman 36 ini ditujukan kepada PT Pelita. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka menyetujui dari surat konfirmasi piutang sehingga keterangan pada kecualinya juga dikosongkan. Nah, untuk keterangan dari PT Pelita ini dapat dilihat pada nomor 4 di buku halaman 56. Disebutkan bahwa PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Artinya bahwa PT Pelita setuju dengan total saldo piutang yang berada pada PT Sugus tersebut sebesar 10 miliar 350 juta 27 ribu. Kemudian yaitu latihan soal pada halaman 37. Nah, di sini disebutkan bahwa saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya itu 1, presentasinya itu sebesar 0,00%. Kemudian ada selisih dengan catatan klien sebesar 11 miliar 315 juta 109.100. Presentasi
terhadap tahun berjalannya yaitu sebesar 94,36%. Yang kemudian yaitu ada tidak kembali dengan jumlah konfirmasi sebesar 6, jumlahnya yaitu sebesar 675.864.140. Presentasi terhadap tahun berjalannya yaitu 5,64%. Nah, total yang dikirim yaitu sebesar 7, karena tidak kembalinya 6 dan kemudian saldo menurut konfirmasinya ya 1. Jumlah rupiahnya yaitu sebesar 675.864.140. Total piutang usahanya yaitu ada 11.990.973.240. Total presentasi per tahun berjalannya yaitu sebesar 100 juta. Nah, rumus untuk menghitung presentase tahun berjalannya yaitu jumlah konfirmasi rupiahnya dibagi dengan total piutangnya. Kemudian ditandatangani oleh yang dibuat dari Wijaya per tanggal 10 Januari tahun 2019 dan kemudian diperiksa oleh atas namanya kita sendiri per tanggal 10 Februari tahun 2019. Kemudian audit schedule penjualan selanjutnya yaitu kita mengecek penjualannya per klien tanggal 31 bulan 12 2018 itu sebesar Rp42.712.087. Kemudian untuk pare atau penyesuaiannya itu dari debit total debitnya itu sebesar Rp52 juta. Kemudian untuk kreditnya itu Rp220 juta. Nah, untuk parenya ini dia didapat dari penyesuaian di halaman 39 nanti. Kemudian untuk per auditnya itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 itu sebesar Rp4.280.087.000. Kemudian ada retur penjualannya itu berkurang atau bertambah returnya itu sebesar Rp125.253.000. Kemudian untuk per auditnya itu sama Rp125.253.000, sehingga untuk total per klien 31 itu Rp45.586.834.000, sedangkan untuk per auditnya itu Rp42.754.834.000. Nah, ini tuh kliennya kan PT Sukus, terus dibuat oleh saya Fitra Aisyah, kemudian diperiksa oleh Dim Jati dan indeksnya itu PL1. Kemudian schedule penjualannya itu tanggal 10 Januari 2019 untuk pembuatannya dan pemeriksaannya 10 Februari 2019 dan periodenya itu 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu ini schedule penjualan juga. Jadi yang pertama kami telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan nota pesanan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memerlukan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon, dan retur. Yang terakhir, kebenaran terhadap laporan PPN dalam SPM dan SSP. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu di debit penjualan sebesar Rp10 juta dan PPN keluarannya itu sebesar Rp1 juta.
Sedangkan piutang usahanya itu berkurang sebesar 11 juta rupiah. Ini merupakan koreksi atas vouching dari PT Krakatau. Untuk transaksinya atau penyesuaiannya itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 56. Itu ada double entry. Nah, jadi ini kan pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2018 sebesar 11 juta, di mana barangnya itu telah diserahkan ke pelanggan surat jalan nomor 231 dan itu tercatat dua kali. Jadi jurnalnya seperti tadi. Kemudian penyesuaian yang kedua yaitu ada penyesuaian penjualan di debit sebesar 20 juta. Kemudian PPN keluarannya itu 2 juta sehingga piutang usahanya itu berkurang sebesar 22 juta. Nah, penyesuaian ini didapat di buku juga, buku 1 halaman 56, di mana dalam konfirmasi itu disebutkan bahwa PT Sejahtera itu menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 juta di tanggal 28 Desember tahun 2018 sebesar 22 juta. Itu batal dikirim ke gudang langganan sebab telah ditutup dan barang tersebut itu dikirimnya tanggal 3 Januari 2019. Jadi jurnalnya seperti tadi. Nah, untuk yang penyesuaian ketiga itu ada penyesuaian penjualan. Jadi penjualannya itu di debit sebesar 22 juta berkurang penjualannya, kemudian piutang usahanya itu berkurang sebesar 22 juta, kemudian piutang usahanya itu bertambah lagi 222 juta dan penjualannya 220 juta. Nah, untuk pemeriksaan vouchernya itu nih penjelasannya, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta barang itu telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 126. Itu terjadi salah catat, seharusnya itu 222 juta, tapi yang dicatat perusahaan itu 22 juta. Jadi jurnalnya seperti tadi. Nah, yang ketiga, setelah dilakukan vouching, penjualan telah dibukukan dengan cut off yang tepat. Sehingga kesimpulan pemeriksaannya menurut pendapat kami, saldo penjualan itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, untuk kliennya ini PT Sukus, kemudian dibuat oleh ini kebalik, harusnya Dimjati, kemudian diperiksa oleh saya. Maaf, ini benar dibuat oleh Fitra Aisyah, kemudian diperiksa oleh Dimjati dan indeksnya itu PL1, kemudian schedule penjualan tanggal 10 Januari 2019, kemudian pemeriksaannya itu 10 Februari 2019 dan periodenya itu 31 Desember 2018. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian schedule pemeriksaan audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, yaitu pada buku 2 halaman 40. Yang pertama ada surat jalan, itu dapat kita lihat pada buku 1 halaman 62 sampai 64. Diisikan tanggal dan nomor surat jalannya sesuai dengan nama pelanggan. Lalu ada faktur penjualan, dapat dilihat pada buku 1 halaman 65 sampai 67. Diisikan juga tanggal dan nomornya sesuai dengan nama pelanggan. Lalu untuk data nama pelanggan, jumlah dan tanggal pencatatan itu dapat dilihat dari buku 1 halaman 57 sampai 58. Lalu kita isikan namanya ini dan jumlahnya juga langsung diisikan.
Lalu setelah mengisi semua ini, ditemukan yaitu catatan pemeriksaan, yaitu syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point. Penjualan dicatat atau pendapatan diakui saat penyerahan barang kepada pelanggan. Yang kedua, kesimpulan pemeriksaan. Setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Yang terakhir ada vouching. Jadi vouching ini adalah kami telah menelusuri ke sumber bukti, yaitu dengan memeriksa surat jalan, faktur penjualan, dan perhitungan matematisnya. Selain itu, diperiksa pencatatan buku penjualan dan dibukukan ke kartu piutang dan kartu stok. Ini ditulisnya dibuat oleh Tata Wulandari dan tanggalnya yaitu 12 Januari 2019. Diperiksa oleh Tim Jati pada tanggal 12 Februari 2019. Indeksnya itu PL1.1 yang artinya itu adalah data penjualan barang X. Kalau dari kasus ini itu data penjualan barangnya itu Rakovin SP500 yaitu pada periode 31 Desember 2018. Dan selanjutnya kita akan mengisi tabel halaman 41. Yang pertama ada surat jalan dan faktur penjualan. Ini juga sama dengan yang tabel halaman 40 tadi, itu berasal dari halaman 62 sampai 67. Kita isikan tanggal dan nomornya itu sesuai dengan nama pelanggan. Lalu jumlah ini juga sama dengan yang halaman 40 tadi, itu ada pada buku 1 halaman 57 sampai 58. Diisikan nama pelanggannya ini. Dari buku tadi kan diambilnya hanya 5 pelanggan. Lalu untuk mengisi bukti pendukung, otorisasi, voting, dan bukti penjualan kartu piutang buku besar ini diisi dengan tikmat standar. Itu penjelasannya itu ada di buku 1 halaman 11. Yang pertama ada bukti pendukung. Bukti pendukung ini kita isi dengan tikmat standarnya yaitu FO, yang artinya vouching. Dari kelima pelanggan ini telah dilakukan vouching, yaitu telah dilakukan pemeriksaan ke bukti transaksi yang ada pada buku 1 halaman 62 sampai 67. Untuk otorisasi ini kita isi dengan tikmat standar yaitu tanda centang, yang artinya sudah dilakukan pemeriksaan kelengkapan otorisasi dari buku 1 halaman 62 sampai 67. Yang selanjutnya ada voting verified, yaitu dari bukti transaksi penjualan halaman 62 sampai 67 buku 1. Yang selanjutnya buku penjualan itu juga kita isi tikmat standarnya centang, kartu piutang juga centang, yang artinya keduanya ini telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan otorisasi. Yang terakhir ada buku besar, kita isi tikmat standarnya yaitu L, yang artinya kami telah mencocokkan dengan buku besar dan buku besar pembantu piutang, yaitu pada buku 1 halaman 52 sampai 56. Lalu dibuatnya itu oleh saya sendiri, Tata Wulandari, pada tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Tim Jati pada tanggal 12 Maret 2019, dan indeksnya itu Test of Control 1 atau TOC 1 periode 31 Desember 2018. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.